Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu, terpujilah antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah doa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Putramu menjadi manusia. Curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami sabar dan salib kami dibawa kepada kebahagiaan yang mulia, sebab Dia Tuhan dan antara kami. Amin. Ya Bapak, kami bersyukur bisa berkumpul di sini melalui online. Perkenankanlah kami menerima sabdamu dan mencernanya sehingga iman kami semakin tumbuh. Berkatilah pula roh kami tetap sehat dan setia dalam mengupas sabdamu walau melalui online. Amin. Dalam Bapa dan Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Romo. Nah, hari ini kita sampai pada sabda Yesus di salib yang ke-7, yang terakhir menurut Injil Yohanes. Satu kata pendek, selesailah sudah. Itu kata Yesus yang diucapkan sebelum dia wafat. Lalu di dalam Injil dikatakan ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalau kita melihat 4 penulis Injil, ketika menceritakan Yesus wafat, itu tidak ada kata mati atau wafat. Meskipun yang dibicarakan adalah kematian Yesus. Misalnya saja dari Markus bab 15 ayat 37, dikatakan di sana, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Nggak ada kata-kata wafat, tuh nggak ada. Begitu juga Matius. Mati lagi nih Pak. Jalan kok mau. Jalan ya. Sini yang mati. Ya, bagus mau. Ya, bentar, ini di sini mati. Growingnya jelas tuh, growingnya. Di dalam Injil Matius misalnya saja, sama juga. Rongteng. Dalam Injil Matius juga sama. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tidak ada kata-kata Yesus wafat, ya. Tapi dikatakan di sana Yesus dengan suara nyaring. Nah, 3 penulis Injil itu ada suara nyaring. Minggu terus ini. Di Lukas begitu juga Yesus berseru dengan suara nyaring. Hanya Injil Yohanes yang tidak dikatakan suara nyaring.
Nah, apa arti kata suara nyaring? Adalah sebuah ungkapan bahwa Yesus wafat dengan penuh kepercayaan, yakin, penyerahan total kepada Allah. Saya pegang aja. Bisa dengar juga? Dengar. Suara nyaring itu yang ditulis oleh 3 penulis Injil. Apa arti suara nyaring? Suara yang sangat keras sekali. Itu menandakan sebuah ungkapan kepercayaan dan penyerahan total kepada Allah. Itulah yang kemudian ditegaskan dengan perkataan suara nyaring. Tetapi kisah di dalam Injil tidak pernah ada kata Yesus mati, Yesus wafat, nggak ada. Tetapi hanya menyerahkan nyawanya. Kecuali Lukas, itu ada kata-kata suara nyaringnya itu dicantumkan di sana, yang sudah kita bahas kemarin. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu satu-satunya suara nyaring yang dicatat di dalam Injil. Lalu apa yang terjadi di dalam Injil ketika Yesus wafat? Di dalam Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, itu digambarkan adanya satu peristiwa yang sangat heboh. Misalnya saja ada gempa bumi, ada gelap matahari, gelap tabir bait suci terbelah menjadi 2, bumi goncang, dan lain-lainnya. Tetapi di dalam Injil Yohanes tidak ada apa-apanya. Hanya satu kata yang diucapkan oleh Yesus. Selesailah sudah. Ya. Maka kita bisa melihat bahwa kata selesailah sudah menjadi sebuah penyerahan total. Yesus kembali kepada Bapa. Dari perutusannya di dalam bab 1 ayat 1, Bapa mengutus Yesus menjadi manusia dan tinggal di antara kita, lalu setelah melaksanakan segala tugas perutusannya, dia kembali kepada Bapa di surga. Ya. Mungkin kita bisa melihat seluruh Injil Yohanes dari awal, kita bisa melihat dan membaca di dalam Injil bahwa Yesus menyelesaikan seluruh tugas perutusan Bapa sampai selesai dengan sempurna. Di dalam bab 1 ayat 1 kita kembali ke awal dari Injil Yohanes. Kita melihat bagaimana Yesus waktu itu diungkapkan sebagai firman. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Maka diungkapkan kealahan Yesus dari awal. Yesus sebagai firman ada bersama-sama dengan Allah. Dan kemudian Yesus menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, dan diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kemudian diceritakan datangnya Yohanes Pembaptis, dan milik kepunyaannya itu tidak menerima dia, dan lain sebagainya. Dan Yesus menuntaskan segala tugasnya itu sampai pada kesempurnaannya, pada akhir hidupnya,
Dia rela mati untuk mewujudkan perutusannya. Selesailah sudah. Maka Yesus dari Allah menuju ke dunia sebagai manusia, dan dia kembali seperti huruf U, ya, kayak U-turn itu ya, dari huruf U dari atas ke bawah lalu kembali ke atas. Itu teologi Yohanes itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhannya bagaimana Yesus melaksanakan karya keselamatan itu melalui kisah-kisah yang ada dalam Injil Yohanes. Kita melihat hampir separuh seluruh Injil Yohanes itu ada 21 bab. Hampir separuh itu adalah peristiwa akhir hidup Yesus diceritakan. Mulai dari bab 13 sampai bab 21, itu praktis peristiwa 3 hari atau seminggu terakhir dari kehidupan Yesus. Bab 13 mulai dari Yesus yang mencuci kaki para murid, sampai akhirnya diadili dan wafat, serta bab 20 dan 21, itu Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para muridnya. Dari bab 1 sampai bab 11, itu praktis Yesus menampakkan diri sebagai dalam kealahannya sebagai manusia, tampak kealahannya melalui tanda-tanda suci. Kalau kita runut dari bab 1 sampai 11, kemudian 13 sampai 21, itu ada 7 tanda-tanda yang menyatakan kealahan Yesus. Pasti di dalam Injil Yohanes angka 7 tidak sama dengan pemahaman Injil Matius. Tetapi ada angka 7 yang kemudian puncaknya yang ke-8, yaitu tanda-tanda di mana kealahan Yesus tampak. Yang pertama, itu tentang peristiwa di Kana. Yesus merubah air yang menjadi anggur. Di dalam Injil Yohanes seringkali dikatakan bukan mukjizat, tetapi tanda. Tanda yang pertama. Itu tanda kealahan, maka ketika Yesus diminta oleh Bunda Maria, Yesus menolak. Belum saatnya tiba. Karena saat itu di dalam Injil Yohanes menjadi penting. Saat itu artinya apa? Saat Yesus dimuliakan, saat Yesus ditinggikan di kayu salib. Itu menjadi tanda. Lalu tanda yang kedua adalah penyembuhan anak pegawai istana. Itu di bab 4, ayat 46 sampai 54. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga di mana Yesus menampakkan kealahannya adalah penyembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda. Ini semua hanya ada di dalam Injil Yohanes. Lalu yang keempat, ada di semua Injil, itu tentang pergandaan roti. Lalu di dalam 3 Injil yang pertama, pergandaan roti itu hanya diceritakan secara singkat. Tetapi di dalam Injil Yohanes, pergandaan roti itu dikupas. Sampai Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup dari surga. Itu hanya ada dalam Injil Yohanes. Panjang sekali, sampai 71 ayat. Yang kelima adalah Yesus berjalan di atas air, bab 6. Itu ditulis oleh 3 penulis Injil. Yang keenam adalah penyembuhan seorang yang buta, bab 9. Lalu yang terakhir, tanda ke-7 adalah Lazarus yang dibangkitkan. Dan kisah Lazarus ini hanya ada di dalam Injil Yohanes juga. Di dalam Injil yang lain tidak ada. Maka selama Yesus berkarya, hidup di dunia, menampilkan kealahannya dalam peristiwa-peristiwa yang sangat mengagumkan. Itu menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, yang nanti berpuncak pada peristiwa salib Yesus, di mana Yesus menyerahkan nyawanya, lalu selesailah sudah tugasnya. Itulah ke-7 tanda
pernyataan kealahan Yesus yang sering disebut sebagai biasanya mukjizat. Tetapi di dalam Injil Yohanes sebetulnya tidak pernah disebut mukjizat, tetapi menyebut lebih dari mukjizat, yaitu sebuah tanda kehadiran Allah di dalam Yesus. Misalnya dalam peristiwa Kana, air yang diubah menjadi anggur. Yohanes mengatakan, hal itu dibuat oleh Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, itulah yang menjadi ciri khas dari Yohanes. Mukjizat yang pertama itu sebetulnya lebih daripada mukjizat, tetapi menjadi tanda nyata dari kehadiran Allah di dalam diri Yesus. Maka seringkali disebut mukjizat yang pertama apa di dalam Injil, yang disebut seringkali peristiwa Kana. Ini menurut Yohanes. Kalau menurut Injil yang lain beda-beda lagi. Yang pertama yang ditampilkan bukan peristiwa Kana, tetapi peristiwa yang lain. Misalnya seorang sakit kusta disembuhkan. Nah, setelah itu, setelah 7 tanda yang ditampilkan oleh Yesus, Yesus kemudian memasuki kota Yerusalem. Itu mulai bab 13, Yesus diceritakan, atau sebelumnya mulai bab 12 juga bisa. Tetapi peristiwa 1 minggu itu diceritakan di dalam Injil begitu panjang, mulai dari bab 13 sampai bab 21. 20 Yesus bangkit, 21 Yesus menampakkan diri kepada para murid. Setelah semuanya itu selesai, tanda yang terakhir adalah tanda Yesus wafat di kayu salib, lalu tugasnya selesai. Maka Yesus mengatakan, selesailah sudah. Itu kata Yesus yang terakhir di dalam Injil Yohanes. Sehingga kalau kita melihat secara keseluruhan, 7 sabda Yesus yang terakhir itu tersebar di 4 penulis Injil. Kita masih ingat, yang pertama adalah Injil Matius dan Markus, itu sama, dikatakan sama. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Yang ketiga berikutnya ada di dalam Injil Lukas, ketika Yesus memberikan pengampunan, ampunilah ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam Injil Lukas yang kedua adalah ketika Yesus berbicara dengan penjahat yang bertobat. Hari ini engkau akan masuk Firdaus bersama aku. Lalu yang ketiga dalam Injil Lukas, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu baru kemudian 3 dari Injil Yohanes, inilah anakmu, inilah ibumu. Lalu aku haus, dan yang terakhir, selesailah sudah. Maka di dalam Injil Yohanes dengan singkat menyatakan seluruh Injil Yohanes menjadi puncak dari seluruh Injil Yohanes, bahwa Yesus telah dengan setia menyelesaikan tugasnya. Maka dia kemudian meninggalkan dunia, menyerahkan nyawanya, dan kembali ke surga. Kemarin saya melayat Pak Yohanes, ya. Ini Pulau Gebang lagi ada 3 jenazah yang di rumah duka dalam waktu yang sama. Kemarin saya ketemu Romo Andreas yang di rumah duka, itu kakaknya Pak Yohanes yang pertama, Pak Yohanes nomor 2. Saya tanya kepada Romo Yohanes, Romo siapa? Andreas, Romo nomor berapa? Saya nomor 1. Terus Pak Yohanes nomor 2. Saya tanya kepada istrinya juga, gimana kemarin sakitnya apa?
dia langsung masuk rumah sakit karena mulai sakit dadanya, ternyata memang sakit sudah cukup berat. Ketika disarankan untuk bypass, dia tidak mau di bypass, tetapi hanya mau di balon saja. Lalu Romo Andreas mengatakan rupa-rupanya dia menghayati kata-kata Yesus, selesailah sudah, karena 3 anaknya sudah nikah semua, sudah punya cucu, jadi tugasnya selesai. Nah, mungkin kata-kata itulah yang diungkapkan oleh Romo Andreas. Akhirnya dia selesai tugasnya, lalu kembali ke surga. Ya, itulah sabda Yesus yang terakhir. Moga-moga kita juga bisa menyelesaikan tugas kita dengan baik sampai akhir. Amin. Halo. Amin, Mo. Ya, Amin. monggo kalau ada yang mau sharing. Amin, Mo. Maaf ini jadinya konsentrasinya nggak penuh ini. Internetnya kacau. Baik, Bapak Ibu. Ya. Silakan untuk tanya-tanya kepada Romo, siapa tahu ada yang menyentuh hati kita masing-masing. Silakan Pak, Ibu. Selamat pagi, Romo. Pagi-pagi. Menghayati Injil Yohanes itu semakin bangga ya terhadap Tuhan Yesus. Apalagi pada saat penghakimannya Pilatus, itu Tuhan Yesus tidak mengelak, justru menyatakan siapa yang kamu cari. Itu kan berarti Tuhan Yesus memang benar-benar bersedia dan siap untuk menerima risiko setelahnya. Saya hanya sharing aja, jadi semakin bangga gitu terhadap Tuhan Yesus. Dia disalib dengan kebanggaan dan tidak mati konyol. Itu ya, Romo. Terima kasih. Itu ketika Yesus dicari sebelum ketemu Pilatus. Iya. Jadi ketika Yesus masih ada di Taman Getsemani, dicari bersama dengan Yudas yang menunjukkan tempatnya. Lalu Yesus berkata, siapa yang kamu cari? Dia dengan berani menantang orang-orang yang mau menangkap Yesus. Itu hanya ada di dalam Injil Yohanes, Kas Yohanes. Siapa yang kamu cari? Yesus menghadapi itu bukan dengan ketakutan, tetapi dengan tegar dan berani luar biasa sebagai seorang pahlawan. Maka kalau kita membaca seluruh Injil Yohanes, khususnya di saat-saat terakhir, Yesus berani menjawab Pilatus. Apa itu kebenaran ketika Pilatus bertanya? Ternyata Pilatus nggak tahu kebenaran juga. Kita belajar, orang-orang yang tidak tahu kebenaran sejati itu, mungkin saudaranya Pilatus. Nah, sekarang ini kan banyak yang tidak menunjukkan sebuah kebenaran, malah banyak kebohongan yang ditampilkan dalam hidup ini. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Mau tanya, mau. Ya. Apa tadi yang Romo sampaikan? Jadi tidak semua penulis Injil yang 3 rasul yang lain itu menuliskan lengkap seperti Yohanes. Apakah karena mereka yang lain itu tidak ikut sampai di Golgota, makanya tidak menuliskan lengkap seperti yang disampaikan tadi? Injil adalah sebuah refleksi, ya. Refleksi tentang Yesus dari berbagai macam sudut pandang. Bagaimana latar belakang penulis, bagaimana orang yang menulis itu punya pengetahuan bagaimana situasi pada waktu itu.
Maka keempat Injil ini melengkapi satu dengan yang lain. Nanti kalau sama semuanya, tidak ada yang baru. Saya kadang-kadang menggambarkan begini. Misalnya ada satu peristiwa kecelakaan di perempatan jalan, gitu ya. Lalu di situ ada 4 orang. 4 orang yang menyaksikan. Yang pertama, seorang polisi. Yang kedua, seorang dokter. Yang ketiga, seorang suster atau prodiakon. Yang keempat, seorang copet. Mereka berempat suruh menulis tentang peristiwa itu. Pasti orang-orang itu menulis berdasarkan latar belakang pribadi. Kalau seorang polisi yang menulis, itu pasti yang ditulis nanti ini salahnya siapa, terjadinya bagaimana, prosesnya seperti apa. Lalu seorang dokter itu tidak pernah menulis tentang kecelakaannya terjadinya bagaimana. Dia hanya menulis, oh ini sakitnya kepalanya gegar-gegar, tangannya patah. Seorang prodiakon mungkin mendoakan seperti Pak Yopi, didoakan semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Lalu seorang copet tidak menulis apa-apa, duitnya, dompetnya ada duitnya, enggak. Itu kalau digabungkan menjadi satu akan menjadi satu peristiwa yang lengkap. Menurut sudut pandang ini, sudut pandang itu. Juga misalnya kalau kita punya 14 jalan salib, itu kita bisa membayangkan sekarang atau mempunyai pendapat. Ternyata jalan salib yang jumlahnya 14 itu ditulis oleh kebanyakan dalam Injil Matius dan Markus. Kecuali di dalam peristiwa Yesus yang disalib itu ada beberapa permenungan yang terdapat dalam keempat Injil. Misalnya Simon dari Kirene, peristiwa perhentian yang kelima, itu kan tidak ada dalam Injil Yohanes. Veronika juga tidak ada. Yesus jatuh sampai 3 kali, itu tradisi permenungan Injil. Begitu seterusnya. Oke. Halo, siapa tadi yang bertanya ya? Saya. Terima kasih, Mo. Ya. Baik, lanjut kita. Ada dari Bapak Ibu yang ingin melanjutkan atau tambahan mengenai kesaksian atau renungan ini? Ya, saya akan sedikit menambahi Pak Yopi. Silakan. Kalau tadi kita mendengar penjelasan Romo dari Injil Yohanes bahwa kita melihat 7 tanda-tanda kealahan Yesus. Saya percaya bahwa tanda-tanda kealahan Yesus itu pun masih terjadi terhadap diri kita masing-masing. Hanya karena ketidakmampuan kita menangkap tanda-tanda Yesus itu, seringkali kita tidak menyadari bahwa tanda-tanda kealahan Yesus itu masih terjadi. Misalnya saja saya punya pengalaman yang menurut saya itu adalah tanda-tanda kealahan Yesus. Suatu ketika di pagi hari saya pernah ikut misa pagi, saya menangkap sebuah homili yang dibawakan oleh Romo pagi itu. Dia mengatakan bahwa mukjizat yang diberikan oleh Yesus masih terjadi dan bisa dijawab, permintaan kita itu seketika itu juga terjadi. Nah, homili itu sangat mengena dalam diri saya, sehingga saya pun terbawa di dalam di dalam kehidupannya setelah keluar dari homili itu pagi itu. Saya mengikuti waktu itu saya agak lupa Markus berapa yang mengatakan bahwa ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, ada seorang penyakit kusta yang sakit dan dia mendengar cerita bahwa Yesus bisa menyembuhkan itu. Dan dia berteriak-teriak di pinggir jalan, Yesus, jikalau engkau mau, maka saya akan sembuh. Nah, tapi Tuhan Yesus mau dan menjawab seketika itu sembuh. Nah, itu membekas dalam diri saya, sehingga pada waktu saya keluar dari itu menuju pekerjaan, saya mengikuti doa dari permintaan seperti apa yang dilakukan oleh penyakit kusta itu. Saya waktu itu
Saya sekarang ini dikontrak kerja, dan oleh karena pekerjaan saya itu, saya mendapatkan satu fasilitas yang digunakan oleh saya untuk hari kerja itu ada satu mobil, tapi mobil itu disewakan oleh perusahaan cukup tua dan memang kurang nyaman, sehingga pada waktu saya mendengar firman itu, saya juga ada keinginan kalau misalkan saya bisa mendapatkan mobil baru, tentunya lebih nyaman dalam perjalanan kehidupan ini. Nah, setelah saya mendengar homili itu, keluar dari itu saya juga berdoa, Tuhan, jikalau Engkau mau saya naik mobil baru. Tuhan, jikalau Engkau mau saya naik mobil. Dan itu berulang kali saya lakukan, sampai akhirnya saya sampai di kantor. Tanpa saya sadari hari itu juga, jam 3, saya diketuk di ruangan saya kerja itu, diketuk oleh bagian umum. Bagian umum itu datang kepada saya, dia mengatakan begini, Pak Edi, ini ada mobil baru dipakai 3.000 km. Sebenarnya yang pantas, yang berhak menggunakan mobil itu ada 7 orang. Tetapi sebelum saya tawarkan ke orang-orang lain, saya datang dulu ke Pak Edi. Mau nggak Pak Edi kalau mobilnya menggunakan mobil ini? Cuman bedanya kalau Pak Edi yang sekarang pakai kan mobilnya Matic. Kalau ini manual. Dan seketika itu juga saya jawab, saya mau. Karena ini jauh lebih enak, karena baru 3.000 km. Jadi itu saya melihat bahwa tanda-tanda kealahan Yesus itu masih terjadi sampai sekarang. Dan itu saya imani adalah tanda-tanda kealahan Yesus. Karena ternyata juga dijawab seketika juga, hari itu jam 3 tepatnya. 2 hari setelah saya renungkan, saya coba tanya kepada bagian HRD manager itu, bagian general umum, bagian umumnya. Saya tanya, kebetulan orang Katolik juga. Saya tanya Pak Yohanes, sebenarnya apa yang terjadi Pak Yohanes itu kok pada waktu masuk ke ruangan saya waktu itu mengatakan bahwa ada 7 orang yang sebenarnya berhak memakai mobil ini Pak Edi. Tetapi saya berikan pertama kali ke Pak Edi. Saya ingin tahu kenapa kok bisa Pak Yohanes nawarkan saya, padahal saya sebagai orang baru di perusahaan ini, bukannya orang-orang yang lama yang lebih berhak. Ternyata Pak Yohanes bilang bahwa entah kenapa hari itu telinga saya terngiang-ngiang terus nama Edi Purnomo. Maka dari itu saya langsung ke Pak Edi. Nah itulah ceritanya bahwa makanya kita sudah tepat, jangan sampai lagi tidak percaya dan tidak bisa membaca tanda-tanda kealahan Yesus, karena tanda-tanda kealahan Yesus sebenarnya masih terjadi kepada masing-masing pribadi itu. Menurut saya begitu, Romo. Apakah benar, Romo, itu kalau begitu, Pak Romo? Ya, betul, banyak tanda-tanda sekarang ini. Maka kita diajak untuk menjadi PK pada tanda-tanda yang ada di dunia ini. Kalau kita melihat dari YouTube itu sharing-sharing orang itu, ada banyak orang, beberapa orang yang sering bertemu dengan Yesus, bahkan entah itu dalam mimpi, entah itu di dalam doa, ya semuanya itu pasti terjadi di dalam iman. Bahkan ada orang yang tidak pernah tahu tentang Katolik, tidak tahu kitab suci, suara Yesus tentang Injil itu bergema di sana, sehingga dia mau belajar mengikutnya. Ya, pasti semua orang pernah mengalami entah dalam kadar yang sederhana atau kadar yang lain. Ya, terima kasih Pak Edi sharingnya. Ya, mau. Tuhan memberkati. Ada yang lain yang meneruskan atau mau gimana? Monggo Pak Lintaka. Romo mau tanya, Romo. Kita tutup aja karena sudah. Ada yang mau nanya lagi satu itu? Belum masih ada. Bun Karolin. Silakan Bu. Oh, Karolin ya. Ya, Romo itu yang disebut rema, yang kita bawa, maksudnya seperti tadi Pak Edi sharing itu kan setelah homili mendengarkan Markus dari berapa. Apakah itu yang disebut rema di dalam kehidupan? Jadi yang dibawa terus di dalam satu harian itu kan kita masing-masing satu hari remanya apa, rema apa, itu? Boleh dikatakan seperti itu. Kalau Ibu mungkin dari pagi membaca kitab suci ada satu kata yang mengesan di dalam Ibu, lalu itu dibawa terus mempengaruhi seluruh
perjalanan hidup ibu ketika ibu misalnya belanja atau ketika bekerja atau ketika di rumah bersama dengan suami anak-anak, kata-kata itu mengiang-iang terus, itulah rema yang pasti positif untuk membangun kehidupan iman. Ya, misalnya melihat pagi-pagi ada orang yang membunuh, terus dia jadi sore sampai malam itu kata membunuh itu mengiang-iang, itu bukan rema. Jadi itu malah Jadi rema yang positif. Tapi rema adalah sesuatu yang positif yang membangun kehidupan iman Kristiani. Ya. Oke, terima kasih Romo. Gimana Bu? Jelas. Terima kasih Romo. Oke, silakan. Baik, karena sudah menunjukkan 6:30, kita tutup pertemuan kita dengan doa, dilanjutkan dengan berkat dari Romo Gun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami telah mendengar kupasan sabda-Mu pada hari ini. Resapkanlah sabda-Mu dalam hati kami, tumbuhkanlah iman kami kepadamu. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Berkatilah segala aktivitas kami pada hari ini agar semua yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, semua yang kami lakukan baik untuk kami dan baik untuk sesama kami. Kita mohon berkat dari Romo Gunawan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua dalam seluruh kehidupan kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Kudus. Amin. Terima kasih Terima Romo. kasih, mohon maaf. Terima kasih Palintaka sudah memimpin. Terima Terima kasih Romo, Bapak Ibu. Terima kasih.